Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasca Lebaran, Wali Kota larang pendatang baru tanpa keahlian masuk Cilegon. Pengadilan Negeri Tangerang gelar sidang perdana kasus penembakan bos rental. Selama 10 tahun, satu keluarga di Lebak tinggal di rumah tidak layak huni. Satu pekan setelah Lebaran, sejumlah warga masih mengeluh dengan tingginya harga kebutuhan sehari-hari, seperti terpantau di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Beberapa komoditas kebutuhan warga yang masih tinggi, yakni bawang merah yang saat ini dijual dengan harga Rp55.000 per kilogram, sedangkan di saat normal hanya dijual dengan harga Rp30.000. Sedangkan bawang putih dijual harga Rp45.000 per kilogram. Tidak hanya bawang, harga tinggi juga terjadi pada komoditas cabai. Salah satunya cabai merah keriting, yakni dengan kenaikan harga dari Rp55.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan tomat kualitas biasa naik dari harga Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Tidak hanya bumbu, harga telur ayam yang semula Rp25.000 naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Sedangkan daging ayam naik dari harga Rp32.000 menjadi Rp37.000 per kilogram. Harga kentang jual Rp20.000 1 kilo. Itu apa, Om? Kentang. Kentang. Iya. Terus bawang merah, Om? Kalau sekilo Iya. bisa 50. 50. Iya. Itu kalau bawang putih? Kalau lagi mahal itu bawang putih sama 50. 50 ya? Iya. Ini cabai rawit juga? Caplak sekilo. Iya, sekilo. Sekilo 60. Sekilo 60. Iya. Kondisi ini pun sangat dikeluhkan oleh sejumlah pihak, termasuk pemilik usaha warung makan. Kalau dari Om sendiri, ada gimana, Om? Ada kenaikan harga atau penurunan nih, Om? Kenaikan. Naik ya, Om? Iya, Ini gimana tanggapannya, Om, kalau naik terus ya? tanggapannya sih ya keberatan buat penjual sih, nanti kan harga jualnya kan tetap. Tapi harga bahan-bahannya malah naik. Harga jual nasi uduknya kan tetap. Berarti secara nggak langsung menurunkan penghasilan ya, Om? Iya, secara nggak langsung menurunkan penghasilan. Baik pedagang maupun konsumen berharap agar harga-harga kebutuhan pokok bisa kembali normal. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Jalan di Lebak Selatan banyak yang rusak. Seperti yang terpantau di sejumlah titik di jalur tersebut mengalami kerusakan parah dengan banyaknya lubang-lubang besar dengan kedalaman bervariasi. Bahkan di beberapa bagian titik tengah, badan jalan mulai terlihat amblas. Banyak warga dan pengendara, khususnya wisatawan yang hendak melakukan perjalanan, mengeluhkan jalan rusak parah tersebut. Pasalnya keberadaan lubang besar itu dirasa sangat membahayakan keselamatan pengendara. Anas, salah satu warga Depok, mengaku sudah berwisata ke sejumlah tempat di Lebak Selatan. Cukup risih karena sepanjang perjalanan harus melewati jalan yang rusak dan berlubang, apalagi saat malam minim penerangan dan tidak ada marka jalan, sehingga sangat mengganggu selama perjalanan. Ini dari mana mau kemana nih, Kang? Kami dari jalan-jalan Bang Rekreasi dari Bagedur ya. Bagedur tujuan sih pulang ke Depok. Sama siapa aja nih, Kang? Kita sama teman-teman sih konvoy 10 motor. Lain udah pada di depan. Di jalan tadi gimana? Ada kendala atau gimana nih? Jalan alhamdulillah lancar, tidak macet. Cuman sedikit kendala lah. Lebih besarnya ke jalur jalan. Kenapa jalannya, Kang? Bolong-bolong. Parah banget. Banyak lubang ya. Banyak lubang, apalagi kalau hujan kayak gini ya.
Jadi nggak kelihatan sama air gitu bang. Jadi ngeri lah, apalagi malam tuh nggak ada lampu penerangan, pokoknya ngeri lah. Jadi kecelakaan gitu. Ia berharap kepada pemerintah Kabupaten Lebak untuk segera memperbaiki jalan agar bisa dilewati dengan nyaman dan aman. Ariel Marandus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Selama arus mudik dan balik lebaran tahun 2025, jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lebak pada tahun ini menurun dibandingkan dari tahun 2024. Untuk tahun ini hanya terjadi satu kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan kendaraan minibus saat arus mudik dan arus balik lebaran 2025. Jumlah ini menurun dari tahun 2024, tercatat ada 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Namun jumlah angka kecelakaan lalu lintas pada tahun ini hanya ada 1 terjadi kecelakaan lalu lintas. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polres Lebak, Ibda Ari Setiawan, pada tahun ini akibat kecelakaan lalu lintas tersebut hanya mengalami luka ringan. Sementara untuk korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dinyatakan tidak ada. Kejadian laka lantas selama operasi di tahun 2025 ini mengalami penurunan yang dari tahun 2024 ada 2 TKP yaitu luka ringan dan luka berat. Untuk 2005 ini alhamdulillah menjadi 1 untuk TKP yaitu luka ringan. Berarti untuk korban meninggal dunia nggak ada ya? Alhamdulillah untuk tahun 2025 ini tidak ada. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan apapun. Untuk laka juga mengalami penurunan. Untuk luka berat baik meninggal dunia, alhamdulillah tidak ada. Kanit Gakum Satlantas Polres Lebak menambahkan, jumlah penurunan angka kecelakaan lalu lintas disebabkan sosialisasi tata tertib lalu lintas yang gencar dilakukan Polres Lebak, serta kesadaran para pengendara yang selalu mentaati tata tertib berkendara. Ariel Marandus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.